Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Pinkan Aditya dengan NPM 221434110. Saya dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan karakter yang ada di sekolah dasar. Nah, yang pertama yaitu ada pula pengertian dari pendidikan karakter. Apa sih pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter adalah sebuah proses pembelajaran untuk membentuk suatu sikap, nilai, dan perilaku positif pada diri seseorang agar menjadi pribadi yang baik dan jujur, bertanggung jawab, peduli, dan berakhlak yang baik. Nah, pada pendidikan ini bertujuan agar anak-anak tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, pendidikan karakter di sekolah dasar ini sangat penting. Kenapa? Karena pada usia ini anak-anak berada pada tahap pembentukan kepribadian mereka. Nah, ada pula nilai-nilai karakter yang ditanamkan sejak dini akan menjadi dasar perilaku mereka saat dewasa nanti. Nah, dalam materi ini terdapat pula tujuan-tujuan tertentu pada pendidikan karakter yang ada di sekolah dasar. Nah, yang pertama itu bisa membentuk siswa yang berakhlak mulia, membangun kebiasaan yang baik dalam kehidupan yang sehari-hari, mendorong tanggung jawab, kemandirian, dan kerjasama, dan bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air dan peduli lingkungan. Nah, kemudian terdapat peran guru dan orang tua dalam pendidikan karakter. Nah, pada guru itu sendiri bisa bertugas sebagai pembimbing karakter mereka di sekolah. Nah, pada orang tua bisa melanjutkannya pada orang tua bisa melanjutkan pembiasaan dan pembinaan karakter di rumah. Nah, kerjasama antara sekolah dan keluarga sangat penting agar pendidikan karakter bisa konsisten dan berjalan dengan maksimal. Pada materi yang saya jelaskan yaitu baik dari pengertian, tujuan, peran guru dan orang tua pada pendidikan karakter. Nah, di sini saya akan memberikan contoh yang nyata dalam pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada pula disiplin. Nah, contoh dari disiplin ini sendiri yaitu yang pertama datang ke sekolah tepat waktu, kemudian mengikuti pelajaran dengan tertib dan baik. Nah, bisa mengerjakan PR tanpa disuruh. Nah, yang kedua yaitu ada pula pada sikap jujur. Contohnya yaitu kita bisa mengakui kesalahan saat lupa membawa buku ataupun yang lain-lain. Nah, kemudian ketika ujian kita itu tidak boleh menyontek. Nah, kemudian kita bisa mengembalikan barang yang ditemukan di kelas. Karena barang yang kita temukan itu bukan milik kita, maka kita harus mengembalikannya kepada orang yang mempunyai buku tersebut. Nah, pada contoh kehidupan sehari-hari yang ketiga yaitu ada pula sikap tanggung jawab. Nah, yang pertama itu kita bisa menjaga kebersihan baik di lingkungan, di rumah maupun di sekolah. Nah, yang kemudian menyelesaikan tugas kelompok. Terus kita bisa contoh yang lain, kita bisa menjaga adik saat di rumah jika diminta tolong kepada orang tua kita. Nah, kemudian contoh nyata pada sikap peduli dan saling membantu itu ada kita bisa menolong teman yang jatuh, berbagi makanan dengan teman yang tidak membawa bekal, terus kita bisa memberi tempat duduk kepada yang lebih tua ketika kita berada di kendaraan umum ataupun di tempat yang lain. Nah, pada sikap sopan dan santun yaitu contohnya mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih, menyapa guru ataupun
menyapa orang lain yang lebih tua dari kita, tidak berbicara dengan kasar. Nah, yang terakhir yaitu contoh dari sikap cinta tanah air dan lingkungan, yaitu yang pertama kita membuang sampah pada tempatnya, menyiram tanaman di sekolah, di rumah, ataupun di tempat yang lain, dan kita bisa menghemat air dan listrik. Nah, itu tadi eh, contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam pendidikan karakter. Nah, kemudian itu tadi contoh-contoh dari sikap pendidikan karakter yang ada di sekolah dasar dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan. Nah, di sini terdapat pula cara membangun karakter anak di sekolah dasar, yaitu yang pertama bisa melalui pelajaran. Contohnya menyelipkan pesan moral di setiap pembelajaran, kemudian memberikan penghargaan dan apresiasi, serta bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif, yang biar supaya murid itu tidak bosan saat belajar. Nah, yang kemudian melalui keteladanan, contohnya guru memberi contoh perilaku yang baik dan menginspirasi bagi siswa di sekolah dasar. Nah, yang ketiga bisa dari pembiasaan, contohnya melakukan kegiatan pembiasaan di lingkungan sekolah seperti senyum, salam, sapa, sopan santun, dan bisa sholat berjamaah dan berdoa, dan bisa pula dengan cara yang lain. Kemudian bisa dari pendidikan keluarga, contohnya orang tua memiliki peran penting dalam mendidik dan membentuk karakter sebuah anaknya, misalnya dengan memberikan bimbingan, pengawasan, dan pengaturan waktu penggunaan gadget. Kemudian dari pendidikan keluarga, contohnya orang memiliki peran penting dalam mendidik dan membentuk karakter anak, misalnya dengan memberikan bimbingan, pengawasan, dan pengaturan waktu penggunaan gadget. Nah, yang terakhir yaitu di lingkungan sekolah, contohnya membangun budaya sekolah yang positif dan mendukung pembangunan karakter sebuah siswa. Nah, itu tadi materi-materi yang saya jelaskan mengenai pendidikan karakter di sekolah SD. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.